Mayat Kaisar adalah milikku. Fan Fanstar juga mengambil kesempatan untuk membunuh, dan Chang Jiwan juga mendapatkan kembali semangat juangnya saat ini. Taktik mencubit pedang kayu berubah menjadi lampu pedang hijau yang tak terhitung jumlahnya, dan dia menyerang dan membunuh dengan lampu pedang. Saat Kaisar meninggal, kamu bisa mengambil tubuh ayahmu lagi. Chang Jiwan menembak dengan marah, seolah-olah mereka semua tahu bahwa nilai kepala Kaisar Iblis adalah yang paling berharga, dan ketika semuanya ditembak bersama, telapak tangan Dewa Chang Jiwan menjadi lebih besar dan dicekik di kepala. Namun, yang tidak diharapkan Chang Jiwan adalah bahwa kepala Kaisar Iblis benar-benar mengeluarkan energi sihir, membuat telapak tangannya tampak membusuk dan meleleh, dan rasa sakitnya sangat menyakitkan. Mendesis. Chang Jiwan menderita karena rasa sakit, tetapi menahannya. Tetapi Xie Feiling tiba-tiba memotong awan iblis, yang membuatnya mundur dan melawan. Peng Zetian juga marah, dan Dapeng yang perkasa datang untuk membunuh. Sementara Fan Wanxing menawarkan kipas lipat, dan dia juga membunuh kepala Kaisar Iblis. Namun, yang tidak terduga adalah ketika Fan Fanstar menyentuh kepala Kaisar Iblis. Itu seperti Chang Jiwan. Pembusukan energi iblis membuatnya berkedut. HMPH. Fan Wanxing. Kamu adalah seorang protos. Dan iblis hitam adalah iblisku. Ketika Xie Feiling melihat ini, alih-alih tidak membantu, dia bersukacita atas kemalangan, dan bahkan memiliki perasaan balas dendam yang menyegarkan. Baru saja dia dengan tulus bergabung dengan orang ini untuk menyingkirkan pisau pencuri. Tetapi Fan Fanstar tidak hanya tidak bisa dipercaya, dan setelah merebut pedang ilahi Heze, dia juga menggunakan titik dewa dan iblis untuk membuatnya jijik. Kali ini, ketika dia bertemu dengan kepala Kaisar Iblis Hitam, dia akhirnya mendapatkannya kembali. Namun, Xie Feiling tidak bangga terlalu lama, tetapi dia melihat gelombang kemarahan menyebar, menenggelamkan semua yang ada di sekitarnya. Iblis yang kubunuh juga giliranmu untuk menangkap. Xie Feiling terkejut, pencuri ini lagi. Pisau pencuri, kamu harus tahu bahwa mata sejatiku dari Raja Jahat bisa dipindahkan sekali. Mata sejati dari Raja Jahat. Tanda seru. Tanda seru. Selama ledakan, mata sebenarnya dari Raja Jahat di tengah alis Xie Feiling tiba-tiba meledak, dan dia sendiri menghadapi serangan artefak Kaisar Bihai, mencekik kepala iblis dengan parah. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Qin Yichen dan Xie Feiling terbang terbalik di antara petir dan batu api. Wajah Qin Yichen jelek, dan cara paling jahat yang tersembunyi di mata Raja Jahat akan sekali lagi menghancurkannya. Dan dia tidak menyangka bahwa Xie Feiling akan begitu putus asa untuk mengguncang senjata kekaisaran Bihai dengan satu pukulan, dan juga untuk merebut kepala iblis. Ledakan. Sebagai perbandingan, wajah Xie Feiling bahkan lebih jelek. Seperti kata Qin Yichen, mata asli Raja Jahatnya bisa ditampilkan sekali, tapi hanya sekali. Setelah bertemu Qin Yichen di ruang bintang, dia menggunakan mata sejati Raja Jahat 3 kali sebelum dan sesudah, dan konsumsi kekuatan sihirnya sangat mengerikan. Belum lagi, dia diserang secara paksa oleh Kaisar Bihai. Tapi melihat kepala Kaisar Iblis di tangannya, Xie Feiling sepertinya tidak merasakan sakit. Mulutnya tegas, Kaisar Iblis Senior, kita berdua ras iblis. Jangan khawatir. Suatu hari, aku akan membalas dendam dengan memotong pisau pencuri ini. Tingkat pertama. Setelah melihat ini, sekelompok anggota kuat dari klan Xiawang mengepung Xie Feiling untuk perlindungan, dan dengan cepat mundur. Kaisar Iblis hanya memiliki 3 kepala. Setelah Xie Feiling merebut salah satunya, Chang Jiwan juga kaku. Tepatnya, Peng Zetian mengembalikan cabang-cabang besar itu kepadanya. Dia mengandalkan sihir tak terbatas yang terkandung di cabang-cabang besar untuk mendapatkannya. Kepala iblis hampir tidak bisa ditekan. Qin Yichen melakukan hal yang sama, melawan kekuatan iblis yang tak terhitung jumlahnya yang melonjak, dengan paksa memasukkan kepala Kaisar Iblis dan Kaisar Bihai ke tubuhnya, menekannya dengan kekuatan pedang. Hanya saja dari sumber kekuatan ilahi di tubuh Qin Yichen, melihat kepala Kaisar Iblis yang terus-menerus diremas dan bahkan membengkak dan berubah menjadi wajah iblis yang mengerikan. 10.000 jalan bunga iblis yang semula bercokol di dalamnya melingkar ketakutan dan ketakutan. Binatang kecil, singkirkan kepala Kaisar Iblis ini. Jauhi dewa. Kepala Kaisar Iblis yang bermartabat masih sangat menghalangi Tentosat Dao Demon Flower. Hal yang paling menyebalkan adalah dia sebenarnya telah membantu binatang kecil ini sekarang. Jadi pisau pencuri ini akan membalas dendam pada anugerah semacam ini. Jangan khawatir. Alat kekaisaran Bihai akan menekannya, dan dia tidak akan bingung. Wan Dao Yaohua gila, kau mengatakannya dengan enteng. Kaisar Bihai ini, aku khawatir itu bahkan tidak ditekan dengannya. Dan begitu kepala Kaisar Iblis berubah, dia pasti yang pertama terpengaruh. Tapi 10.000 bunga iblis Dao memikirkannya, kepala Kaisar Iblis ditekan di sini. Bisakah dia juga merebut cara iblis di dalamnya? Wan Dao Yaohua berpikir itu mungkin. Binatang kecil, dewa ini bukan untukmu dengan sia-sia. Aku akan memintamu untuk meminta bunga terlebih dahulu. Dan iblis ini, apa yang baru saja kamu katakan ingin menggunakan dewa sebagai tungku? Kaisar Iblis itu hebat.
Kamu memiliki kekuatan lebih. Namun, pertempuran antara kaisar dan mayat tidak berakhir karena ketiga kepala iblis itu terpecah. Sebaliknya, setelah melihat bahwa kepala iblis yang paling berharga memiliki tuannya sendiri, Xie Feiling merasa puas. Tetapi Fan Fan Star marah. Naik! Brengsek! Tanda seru! Tanda seru! Jika Anda tidak bisa mendapatkan kepalanya, tidak ingin menelan mayat kaisar ini. Pengorbanan! Fan Wanxing berteriak dengan marah, dan dia hanya mengorbankan pedang ilahi kaisar klan Heze yang baru saja dimenangkannya. Pedangnya sangat brilian, dan dalam sekejap, itu adalah mayat kaisar iblis-iblis hitam. Tidak tahu malu. Mayat kaisar beterbangan, dan Qin Yichen benar-benar diyakinkan oleh Fan Wanxing. Baru saja, orang ini memberi pendahulu kaisar iblis-iblis hitam, yang merupakan rasa hormat. Sekarang ketika Black Vien sudah mati, dia baru saja memenggalnya, tetapi Fan Fan Star tidak ragu untuk membaginya. Desir-desir. Untuk beberapa waktu, Qin Yichen menunjukkan kesaktiannya dan menyambar sepotong mayat kaisar. Tidak hanya itu, tetapi juga membangkitkan gengsi ruang dan waktu, membuat Fan Wanxing mengacau dan tidak bisa merampoknya. Pisau pencuri. Pada saat yang sama, bagaimana bisa Golden Crow Hao Huang tertinggal? Tetapi Peng Zetian juga menunjukkan kekuatannya yang besar dan memblokirnya. Akhirnya, seorang pria kuat dari Istana Iblis Kuno mendukungnya untuk sementara, tetapi dia masih muntah darah karena dipukuli oleh Golden Crow Hao Huang. Jin Crow Hao Huang mengambil kesempatan untuk terbang menjauh, meraih sepotong mayat kaisar, dan baru saja akan merebutnya, yang mengira bahwa Fan 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 Star yang masih memiliki kebencian yang sama tadi, tiba-tiba mendesak roda bintang untuk menyapu. Berangkat. Mayat kaisar adalah milikku. Fan Fan Star memiliki mata yang cepat dan tangan yang cepat, dan telah menekan salah satu dari 6 lengan sihir kaisar iblis hitam. Jin Wu Hao Huang marah dan ingin menangkap Feng Tianxing, tetapi melihat kekuatan kaisar bihai menyapu. Untuk sementara, dia yang paling malu. Fan Fan Star, apakah kamu berani menjadi lebih tidak tahu malu? Tanda seru. Aku harus melihat. Tunggu ayahmu mati. Apakah kamu begitu putus asa? Namun, di mana Fan Fan Star mengelola begitu banyak, dia tersapu oleh senjata kaisar bihai dan memeluk lengan ajaib lainnya, mengambil kesempatan untuk disapu dan muntah darah. Fan Fan Star menabrak pelukan Xiao Yuan Kue, tapi dia tidak peduli dengan sakit hatinya. Sebaliknya, dia menjaga lengan ajaibnya seperti harta karun. Yuan Kue, selamatkan aku. Ketika Xiao Yuan Kue melihat ini, ketiga wajah cantik tampak tidak menyenangkan. Pria ini, dia berjuang keras dengan tubuh yang diperoleh Qin Yichen dan kerumunan tanpa nama, menciptakan peluang bagi Fan Fan Star. Selain itu, keagungan alat kerajaan Laut Biru barusan juga mempengaruhinya. Tetapi Fan Wanxing tidak peduli tentang belas kasihan dan kesusahan sama sekali, tetapi hanya fokus pada pertempuran.